Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Norman, tidak menyebutkan di daerah mana. Mas Norman itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 90-an, di mana waktu itu Mas Norman sendiri itu kelahiran tahun 70-an awal ya. Jadi di tahun 90-an tersebut ya usianya itu udah menginjak usia remaja seperti itulah. Nah, jadi dulu di tahun 90-an narator juga mengalami itu, ada satu acara televisi, serangkaian acara televisi, dan waktu itu baru ada TVRI ya. TV swasta yang lain itu belum ada. Nah, di tahun-tahun segitu, itu ada yang namanya jam 9 malam, itu ada Dunia Dalam Berita, ada acara itu. Nah, Mas Norman kalau misal Dunia Dalam Berita itu, ya suka kadang mengikuti kayak gitu ya. Cuman biasanya begini, sore hari itu ada film, nanti jam 9 kepotong Dunia Dalam Berita. Selepas Dunia Dalam Berita itu tadi, biasanya film itu lanjut, tapi kadang itu ada acara namanya laporan khusus. Laporan khusus itu wah lama, dan itu untuk sebagian orang itu lumayan cukup menyebalkan. Karena apa? Ya kita tuh nungguin Dunia Dalam Berita itu karena kita mau nonton film gitu kan, mau ngelanjutin film yang sebelumnya itu diputar. Tapi itu tadi, karena ada laporan khusus, akhirnya kan jadi molor. Biasanya itu bisa nyampe jam 10, nyampe jam setengah 11, enggak tahulah, intinya seperti itu ya. Sampai akhirnya ya itu, malam itu, ini bapak sama ibunya Mas Norman, orang serumah itu udah pada tidur. Mas Norman emang sengaja lagi suka film tersebut lah. Nah, dia lagi nonton seperti itu, ternyata ya itu tadi, was-was gitu kan. Habis Dunia Dalam Berita, ada laporan khusus enggak ya? Ada laporan khusus enggak ya? Ternyata ada gitu kan. Kata Mas Norman tadi, bener kan ada laporan khusus. Akhirnya sudahlah, dia kecewa gitu kan. Ini pasti bakalan lama, udahlah tak matiin dulu TV-nya. Mas Norman berdiri, TV pun dimatikan, ceklek, dah mati. Laporan khusus waktu itu. Mas Norman akhirnya keluar rumah, yaitu karena memang dia itu mau ngelanjutin nonton itu tadi. Daripada di dalam gitu nonton laporan khusus nanti ngantuk atau bagaimana, Mas Norman pun akhirnya keluar rumah. Ya cari angin lah waktu itu ya. Dan begitu keluar rumah tahun 90-an gitu ya, jam-jam segitu udah jam 9 lewat, itu udah relatif lumayan cukup sepi. Meskipun ada beberapa tetangga mungkin yang masih begadang, masih melekan di teras-teras rumah gitu ya. Cuman Mas Norman keluar sendiri gitu ya, itu sepi, tidak ada siapa-siapa. Maju lagi mendekat ke arah jalan sana, baru ada, di sana itu masih pada melek. Terus udah kayak gitu, ada tetangga yang lewat. Pak baru pulang pak, ya sempet-sempet nyapa gitu kan. Dan tetangganya, man, belum tidur man? Belum pak, ini habis nonton film, nungguin laporan khusus, kata si Mas Norman. Akhirnya si bapak itu pun pergi. Ya ketemu, ngelihat ada orang lain yang masih pada melek. Itu bikin lumayan cukup tenang Mas Norman. Dia pun balik lagi ke teras, duduk di sana. Ya nungguin itu laporan khusus, semoga cepat kelar atau apa. Kepikiran akhirnya setelah duduk 5 menit, 10 menit sendirian gak ngapa-ngapain kan bosan. Dia itu akhirnya berjalan ke sana, mau ke tempat tetangga yang masih pada melek itu tadi. Ternyata begitu ke situ, lah udah bubar gitu ya, udah pada masuk ke dalam rumah. Nah, di samping depan Mas Norman itu ada sebuah kayak semacam posko, kayak saung-saungan, kayak itu ukurannya nggak terlalu besar dan kondisinya juga nggak terlalu bagus waktu itu. Mas Norman pun akhirnya ke sana, duduk di posko aja di situ. Nah, di posko tersebut kebetulan itu ada radio yang memang nyolok listrik. Itu radio udah jebot banget, udah butut banget. Gak ada yang mau ngambil lah radio itu. Ya udah, itu buat siapapun yang duduk di sana dengerin radio. Akhirnya Mas Norman pun duduk di situ, ceklek.
ngedengerin radio, dan ngedengerin radio diputer-puter, ada yang masih acara enak lah gitu ya menurut Mas Norman tadi. Duduklah Mas Norman di sana sampai apa? Duduk lama pegel, dia pun rebahan begini ya di pos itu. Rasa kantuk itu mulai menyerang. Lah kok aku ngantuk ya? Pulang aja apa bagaimana gitu ya. Ayo bentar lagi, pikirnya Mas Norman itu begitu. Bentar lagi, tiba-tiba ada yang datang ke situ. Man, dipanggil kan. Mas Norman pun bangun begitu, bangun. Pak Le, ini ada Pak Le Mujiono atau Pak Le Ono gitu biasa dipanggil, atau Pak Le aja gitu ya. Ini datang ke situ. Pak Le. Pak Le mau kemana? Belum tidur Pak Le? Belum, itu lagi nungguin TV. Ya sama, laporan khusus kan Pak Le? Iya betul, laporan khusus. Ya wis lah, di sinilah duduk dulu. Ya sini Pak Le, duduk sini. Sama aku juga sama-sama itu lagi nungguin itu laporan khusus mau lanjut. Tadi filmnya bagus ya Pak Le ya. Jadi ngebahas film di sana. Filmnya nggak tahu waktu itu Mas Norman nggak inget film apa ya. Tapi film luar gitulah. Nah ini lagi ngebahas seru banget kayak gitu sampai akhirnya mungkin udah jam waktunya itu ya, laporan khusus itu udah selesai, mungkin sekitar jam 10 malam waktu itu. Dan Pak Le, ini udah belum ya Pak Le ya? Oh enggak tahu sekarang jam berapa man? Enggak tahu Pak Le gitu. Mas Norman enggak pakai jam tangan, enggak pakai HP, boro-boro ada gitu kan, enggak ada waktu itu, enggak tahu udah jam berapa. Ya wis, Pak Le, aku tak nengokin dulu ke dalam kata situ ya. Ya udah sana tengokin dulu, nanti kalau udah kamu bilang ya katanya. Iya Pak Le, ya udah kalau mau nonton di dalam bareng aja kata si Mas Norman. Iya nantilah, sudah sana kamu cek dulu gitu ya, udah mulai belum filmnya. Akhirnya Mas Norman pun turun dari posko tersebut ke sana, balik ke rumah kan, masuk. Dicek, udah jam 10 atau jam berapa, laporan khususnya itu udah selesai dan itu udah penutupan lah, gampangannya begitu. Bentar lagi nih kayaknya lanjut, bentar lagi kayak. Akhirnya si Mas Norman tadi keluar lagi ke sana buat ngasih tahu Pak Le-nya kan. Ke situ setengah lari deg-deg mau ngasih tahu ke posko di sana. Begitu sampai posko, nggak ada gitu si Pak Le. Si Pak Le kemana? Udah balik kali ya. Mas Norman pun akhirnya jalan balik ke rumah. Begitu jalan balik ke rumah, dia itu baru inget, astagfirullahaladzim gitu. Pak Le-nya itu udah meninggal. Kata sih, astagfirullahaladzim, Pak Le Ono kan udah meninggal. Itu meninggal memang belum lama, baru sekitar 2 bulan yang lalu lah gitu ya. Itu datang malam itu ketemu sama Mas Norman, itu masih inget sampai sekarang katanya. Aku itu sempat ya ngobrolin film dan sebagainya. Pas aku baru nyadar, pas balik lagi langsung lari si Mas Norman kan, masuk ke dalam rumah, nonton film pun jadi udah ndak enak gitu ya. Ada perasaan takut, ini nanti kalau tiba-tiba itu Mas Norman lagi nonton tiba-tiba, man filmnya udah mulai belum ya, kan repot gitu. Akhirnya nonton film itu gak nyaman, baru sekitar 15 menit Mas Norman karena takut, dia pun akhirnya memutuskan, udah aku sudah gak enak nonton film ini. Dia pun akhirnya menuju tidur sana. Ya udah tidur, alhamdulillah sampai pagi itu normal-normal aja, gak ada apa-apa. Paginya cerita sama keluarganya kan, Pak Bu, semalam aku itu didatengin sama Pak Le Ono katanya. Datengin Pak Le Ono gimana katanya? Mimpi atau gimana? Enggak mimpi. Lah terus datang ke posko depan gitu. Loh gimana ceritanya? Akhirnya diceritain lagi kan yang tadi. Ini begini Pak. Aku baru nyadar pas sudah mau masuk. Ya akhirnya rame kan di situ, seru. Udah si Mas Norman sendiri akhirnya lanjut aktivitas hari itu, bekerja dan sebagainya. Pulanglah, singkat cerita, malam hari lagi waktu itu. Memang nggak ada kegiatan apa gitu ya, soalnya kalau nggak malam minggu, teman-teman seusianya Mas Norman ya biasanya begitu, memang nongkrong-nongkrong sebentar, terus nanti
Kalau udah malam, udah pada masuk. Kalau malam minggu sih ya biasanya mereka tuh kemana, jalan-jalan gitu ya. Nah, ini malam itu pun sepi. Dia pun akhirnya ya cuman nonton TV seperti biasa kan. Jam 9, keluarganya itu udah mulai pada masuk kamar, udah tidur. Mas Norman sendiri belum ngantuk waktu itu. Ini gimana ya? Semalam aku itu habis didatengin Pak Le. Tapi udahlah, enggak apa-apa, aku enggak perlu takut. Dan memang rasa takut itu udah hilang. Nah, malam itu ada film lagi. Sampai selesai lah, sampai nggak tahu jam berapa ya, Mas Norman juga nggak ingat, mungkin jam 10 atau jam setengah 11. Nah, selesai film, Mas Norman itu belum ngantuk dan dia tuh ngerokok dulu atau gimana ya. Akhirnya keluarlah ke rumah sana, duduk di teras di situ. Begitu duduk di teras di sana, ini angin yang dari tadi terdiam, tiba-tiba angin itu berhembusnya enak. Di dalam rumah tadi lumayan cukup gerah, begitu keluar ke teras ke sana, hawa itu berubah jadi sejuk, jadi dingin, enak banget. Malah bunyi-bunyi di samping depan sebelah kiri, itu di depan rumahnya Mas Norman, ini ada bambu, tapi bambu kecil, nggak terlalu banyak banget gitu, nggak terlalu lebat. Ini kan melengkung ke depan begitu. Nah, ini ketiup angin, sakit, jadi bunyi daun-daunnya itu kan juga renyah banget. Mas Norman pun akhirnya turunlah ke sana, ke tanah, menuju ke jalanan kampung di situ. Nengok kanan kiri, sepi, ndak ada siapapun. Nengok ke arah pos, kok keinget sama Pak Le Ono gitu kan. Duh, gimana ya? Udah balik lagi lah. Akhirnya duduk di teras di situ, menikmati syahdunya malam itu. Enak banget kata Mas Norman. Malam itu tuh menurut dia salah satu malam yang memorable gitu ya. Jadi malam yang diingat terus sama si Mas Norman. Dia itu masih terasa katanya sampai sekarang gitu ya. Indahnya malam itu, syahdunya malam itu, nikmatnya malam itu tuh dia tuh kerasa banget. Nggak tahu, enak aja. Ini malam paling sempurna menurut dia. Dan dia lagi asik-asik duduk di sana ya. Ya mungkin udah sekitar setengah jam Mas Norman itu berada di luar. Kalau di jam mungkin kisaran jam 11 atau setengah 12 malam. Udah kepikiran, bentar lagi aku mau masuk. Karena ya besok aku masih ada aktivitas, tidur nggak boleh kemalaman. Baru kepikiran seperti itu, nunggu gitu ya, ngabisin gitu, misalkan ngabisin sebatang ini. Nah, dia duduk di situ, tiba-tiba ada yang lewat. Ada seorang perempuan. Ini dengan pakaian khas tahun 90-an seperti itu. Atasnya itu cuma pakai kaos biasa, kaos yang agak longgar. Di bawahnya itu rok yang agak jemprak begitu ya, di bawah lutut di situ. Bagian kakinya nggak tahu, mungkin pakai sendal atau apa, Mas Norman nggak terlalu memperhatikan. Si perempuan itu tuh lewat. Rambutnya tuh agak-agak keriting. Ya keriting-keriting pada masanya lah, tahun 90-an itu. Keriting bawahnya tuh papak begini, lempengan. Mungkin kayak model-modelnya ini kali ya, Poppy Mercury atau siapa ya, Ratih Purwasih, Endang S. Taurina atau siapa. Kawan-kawan ya mungkin yang di zaman itu ya tahu lah nama-nama tersebut. Mungkin seperti itu gambarannya. Itu lewat di depan rumahnya Mas Norman, jiwa muda gitu kan. Siapa itu ya, pikirnya Mas Norman. Dia pun turun ke sana. Ini si perempuan itu jalan pelan, jalannya itu pelan. Mas Norman ke sana. Mbak, mau kemana? Disapa. Si mbaknya tuh cuma nengok. Terus udah cuma senyum doang, jalan lagi ke sana. Lah, ini kemana sih ya itu ya? Aku kok baru lihat, aku udah kenal itu siapa. Memang mukanya itu asing, bukan muka warga situ. Mas Norman cuma liatin begitu aja. Si mbak-mbak tadi tuh terus jalan ke sana, makin jauh. Mas Norman pun balik lagi. Udahlah, ini bentar lagi aku jam tidur, aku nggak mau cari masalah, intinya begitu. Dia jadi duduk lagi di sana sebentar. Gak ada 5 menit, si perempuan itu balik lagi lewat di depan Mas Norman. Kesana, balik lagi. Mas Norman kan jadi turun lagi, Mbak. Mau kemana sebenarnya? Kok bolak-balik terus? Kayak lagi
nyariin alamat rumah. Nah si mbaknya bener ngomong, iya mas, aku lagi nyari alamat rumah. Jadi si mbak itu bawa buntelan ya di tangan begini. Itu buntelan kotak, cuman nggak kotak banget karena dibungkus-bungkus pakai kain. Nah yang satunya itu ternyata dia tuh kayak megang semacam kertas. Iya mas, aku lagi nyari alamat rumah. Loh, alamat rumahnya siapa mbak? Ditanya sama Mas Norman. Ada alamatnya, ada mas, ini. Ditunjukin begitu kan. Mas Norman pun baca, ada satu alamat di sana. Ada, nggak ada namanya, cuman ada nama RT RW jalan. Pokoknya mirip kayak alamat rumah sekarang gitu. Ada nomor rumahnya juga. Oh, RT RW-nya bener mbak. Dia pun nengok ke arah nomor rumahnya sendiri itu berapa, kan biasanya nggak jauh gitu ya. Oh ini sekian, di depan sekian mbak. Oh berarti udah deket situ mbak. Mari tak anterin mbak. Mas Norman langsung menawarkan diri gitu kan. Iya mas, makasih ya mas ya, kata si mbak itu. Akhirnya udah jalan berdua. Mbak ini dari mana? Saya itu dari jauh mas, dari Jawa Timur gitu. Oh dari jauh. Loh kesini sendirian mbak? Iya, Mas Norman itu belum tahu itu rumah siapa ya. Nanti gampang lah tinggal nyari nomornya gitu kan. Kesana kesini sendirian mbak. Iya sendirian. Lagi nyari kerja atau emang udah kerja atau bagaimana? Enggak mas, aku cuman mau main gitu ya. Aku mau main ke rumah Pak Deku, kata si perempuan tadi. Oh begitu. Ya wis, yuk dicari. Oh ini udah nomor 34 nih. Ini sana nomor 33, ini nomor 37 misalkan. Oh udah deket kayaknya depan situ mbak. Mas Norman pun karena berhadapan dengan perempuan itu tadi, dia pun ya pikirannya agak nggak fokus ke ini ya, ke arah alamat. Intinya ngobrol, si perempuan ini tuh enak, mana baunya wangi lagi, cantik lagi, kata si Mas Norman. Akhirnya sudah jalan mereka ke sana dan ketemulah katakanlah nomor 37. Mbak rumahnya ini, kata. Oh rumahnya ini ya mas ya. Iya mbak. Mau tak ketokin dia mbak ya. Mas Norman itu malah nggak sadar. Yes, pokoknya Mas Norman langsung ke sana, tak ketokin ya mbak ya. Tak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ketok-ketok gitu kan. Sampai akhirnya nggak lama itu pintu dibuka. Jegrek. Nah ini langsung si perempuan tadi sama yang tuan rumah itu seorang laki-laki yang Mas Norman itu nggak kenal. Ini langsung, Pak Dek, padahal itu tetangganya Mas Norman loh, cuman dia nggak kenal. Pak Dek, loh, kamu malam-malam loh, baru nyampe ke sini. Ini siapa? Ditanya gitu kan. Oh, ini saya Norman. Akhirnya memperkenalkan diri kan. Saya Norman, saya tinggal di sini. Oh, iya. Yaudah, masuk dulu. Nah, si perempuan itu nawarin, Mas, masuk dulu mas, katanya. Iya ya nggak ditolak dong gitu kan, lumayan buat ngobrol 5 menit 10 menit lagi. Masuklah ke dalam rumah itu. Akhirnya apa? Ngobrol lah di sana sebentar ya. Pak Deknya itu ke belakang. Ada perempuan keluar, mungkin itu budeknya atau apa, nyediain minum. Ini loh diminum dulu, kamu mau kesini nggak ngabarin, kata si budek. Mas Norman pun ya merasa bagaimana. Ini siapa? Pacarnya, calonnya atau siapa? Si perempuan itu malu-malu. Mas Norman juga malu-malu. Bukan budek, saya itu cuman nganterin ke sini. Itu saya tinggal di sana. Itu loh, logikanya Mas Norman itu ndak main. Jadi rumahnya itu kan padahal ya nggak ada 100 meter dari rumahnya Mas Norman, paling sekitar 50 meter jaraknya. Tapi kok bisa-bisanya si orang itu nggak kenal sama Mas Norman. Dia juga nggak kenal sama keluarga tersebut. Itu logikanya nggak main di sana karena kepincut sama si perempuan ini. Akhirnya sudah ini dimakanin dulu gitu ya, kata si ibu-ibu itu. Iya bude, si perempuan itu pun mungkin lapar ya, langsung makan dan nawarin Mas Norman tentu saja. Ayo mari mas gitu. Iya, Mas Norman juga lapar waktu itu. Lumayan buat sanggup tidur gitu. Makanlah si Mas Norman di sana ya enak, tapi nggak diceritakan ya makanannya itu apa. Kalau narator berharap sih itu bakwan atau bala-bala anget gitu ya, ada cabenya, enak banget. Tapi nggak tahu itu apa. Dimakan sama Mas Norman, enak.
Dan setelah itu budeknya itu permisi ke belakang. Ya udah, Bude ke belakang dulu sebentar ya. Mau nyiapin kamar kamu, katanya begitu. Oh iya Bude, makasih Bude. Mau di kamu kan lagi ada temannya, kata si Bude. Akhirnya Budenya pun ke sana ke belakang. Mas Norman ngobrol-ngobrol sama si perempuan itu sampai entah berapa lama lah, mungkin sekitar setengah jam. Si Budenya itu nggak keluar-keluar, Pak D-nya juga nggak keluar-keluar. Mas Norman merasa ndak enak dan akhirnya Mbak, waktu itu udah berkenalan, anggap aja namanya Reni. Ren, aku pulang dulu ya, katanya. Loh Mas, kok pulang? Nggak nginep di sini aja sekalian? Ngomong begitu. Mas Norman, enggak lah, aku ndak enak. Enggak lah, aku ndak enak. Etika tetap dijaga ya sama Mas Norman. Enggak Mbak, nanti aja gampang, kapan-kapan, kata si Mas Norman. Sekarang ya baru kenal atau apa ndak enak lah. Lagian kan ini rumah Pak Budenya, nanti citra buruk gitu kan. Akhirnya Mas Norman pun pamitan. Dan saat pamitan, itu kayaknya dihalang-halangi, maksudnya tangannya nyampe dipegang. Mas, makasih ya Mas ya udah nganterin. Iya sama-sama. Sampein ke Padik sama Bude ya, aku pulang dulu, katanya begitu. Iya mas nanti disampaikan. Akhirnya sudah, Mas Norman pun pulang dengan berbunga-bunga waktu itu. Ke sana senyum-senyum sendiri. Wah, aku dapat pasangan. Ya pikirnya Mas Norman itu begitu. Akhirnya sudah pulang ke rumah, susah tidur, baru bisa tidur itu sekitar jam 3:30 pagi. Tidurlah dia, paginya kesiangan, sebenarnya udah bangun, dibangunin sama orang tuanya. Man, kamu ndak kerja man? Bu, aku ngantuk banget bu hari ini. Kamu, bu, nantilah aku libur dulu lah, aku libur, kata si Mas Norman bilang begitu. Akhirnya sudah ya nggak masuk kerja hari itu kan. Mas Norman di rumah aja, bangun-bangun itu sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi, wes aku nggak mikirin yang lain-lain. Aku mikirannya tuh si Reni yang ada di sana. Mau tak samperin gitu ya. Pagi-pagi bangun tidur, mandi, jam 10 paling dia juga udah mandi, udah beres-beres. Dan ya mungkin aku nggak tahu dia ada kegiatan atau enggak, mau coba tak samperin ke sana. Dandanlah Mas Norman. Pas didandanin begitu, ibu bapaknya kan nanya, Man, kamu mau kemana man? Aku mau itu bu, mau ke rumah temen gitu. Di mana ke rumah temen? Itu di situ, deket situ. Dan akhirnya apa? Mas Norman pun ke sana. Jalan kaki jam 10 pagi. Mulai berpikir ini sebenarnya rumah siapa sih ya? Kok aku ndak kenal gitu kan? Akhirnya sampailah di rumah tersebut. Cuman kondisi rumah itu tuh masih ketutup semua, nggak ada satupun jendela yang kebuka atau pintunya. Ya diketok-ketok, Assalamualaikum, nggak ada jawaban sama sekali. Dan akhirnya apa? Setelah 5-10 menit ketok-ketok, nggak ada jawaban, Mas Norman pun pulang lagi dengan kecewa. Loh kok nggak ada ya? Apa lagi pergi kali ya? Lagi diajak jalan-jalan atau bagaimana? Islah, nanti gampang lah, nanti malam. Mas Norman pun pulang. Saat pulang, kok cepet banget man? Tanya ibunya. Iya bu, orangnya nggak ada. Siapa sih man? Kamu emang deket gitu ya? Deket bu, itu di situ. Emang siapa kok kamu sampai dandan begini, lebih rapi dari kamu mau kerja? Oh enggak bu, itu cuma teman biasa. Mau main ke teman, nggak enak lah bu lah kalau misal itu apa namanya? Kalau misal pakaiannya biasa aja. Emang temennya laki-laki atau perempuan? Tanya ibunya. Perempuan bu. Oh, siapa anaknya siapa gitu kan? Aku ndak tahu anaknya siapa, itu pendatang bu. Jadi semalam itu dia minta bantuan, lagi nyari alamat, ya udah tak anterin bu ke situ. Jawabannya tuh cuman ke situ doang. Nah, di situ pokoknya ya udah bu, itu tak anterin ke situ. Oh, ibunya pun nggak terlalu memperhatikan ini ya. Sampai akhirnya hari itu kecewa menunggu malam. Aku pengen malam. Malam aku kesana. Aku malam kesana. Akhirnya apa? Malam hari, masih sore sekitar jam 6:30, itu udah siap-siap, jam 7 malam jalan menuju ke rumah tersebut. Mas Norman pun ke sana, tek-tek sampai di rumah nomor 37 tersebut. Cuman kok kondisinya gelap ya? Gelap berarti nggak ada. Dandanan udah rapi kayak orang mau ngapel ya.
gelap berarti, oh pergi. Jangan-jangan Reni udah pulang atau bagaimana. Nah waktu itu ketemu sama tetangga. Man, mau kemana man? Ditanya kan. Wak, ini Wak, mau ke tempat temen katanya begitu kan. Oh, jangan ke situ kata si bapaknya. Loh, emang kenapa Pak? Pokoknya jangan. Nah si bapak itu udah bablas aja jalan. Mas Norman kan nunggu di sana, nunggu agak sedikit masuk. Baru ada tetangga lain yang lewat. Man, Mas Norman, gitu kan dipanggil sama tetangga itu. Iya, Mas Norman lagi ngapain? Ya ada anak muda, lebih muda, pakai sepeda. Mas Norman lagi ngapain di sini? Ini mau main ke sini, ada temen di situ. Ada temen siapa Mas? Nanya kan. Nah disitulah Mas Norman itu mulai agak-agak sedikit bingung gitu ya. Ya ke rumah temanku, namanya Reni kata si itu ya. Anaknya siapa Mas gitu kan? Aduh, anaknya siapa ya? Ini rumah siapa sih Bu? Ditanya kan, namanya Bowo. Ini rumah siapa sih Bu? Rumah ini kosong Mas. Rumah ini gak ada yang nungguin Mas. Yang punya ya gak di sini. Yang punya itu di Jakarta semua. Di situ Mas Norman baru, masa sih Bu? Iya beneran Mas, ini rumah kosong loh. Ya ditempatin itu paling kalau misal pulang lebaran atau apa gitu kan. Mas Norman sendiri emang rumahnya siapa ya Bu ya? Aku juga nggak terlalu kenal, masih orang baliknya cuma setahun sekali. Balik juga nggak pernah ketemu sama warga, mana ya aku tahu kata si Bowonya. Akhirnya sudah. Mas Norman pun mulai berpikir, udah ya wis Bu, makasih gitu ya. Mas Norman pun balik, dia mulai berpikir apa ini orang atau bukan. Udah aku ngobrol sama orang tua. Pak Bu, aku semalam nganterin perempuan ke nomor ini gitu. Rumah di situ sih Bu, yang punya orang Jakarta atau apa. Lah rumah itu kan kosong man, katanya begitu. Kosong Bu? Iya rumah itu tuh kosong, udah bertahun-tahun itu kosong kata si ibunya. Dulu yang punya itu sering pulang ke sini, beda informasi sama yang anak muda tadi. Sekarang udah nggak pernah pulang, itu udah tahunan kosong. Kamu ke situ? Iya Bu, aku semalam. Lah kamu digangguin sama demit, kamu digangguin sama setan kata si ibunya. Itu nggak ada. Mas Norman pun jadi mikir lagi, apa iya ya gitu ya, dipikir-pikir gitu ya. Nah malam harinya karena penasaran, dia pun ke situ, ke rumah tersebut. Saat ke rumah tersebut, pintunya, lampunya kali ini tuh nyala, beda dengan tadi. Cuman Mas Norman udah, enggak lah, aku balik lagi. Pas balik lagi, Reni keluar, Mas mau kemana? Mas Norman langsung, enggak Ren, aku pulang dulu, katanya begitu. Nah begitu pulang, Mbak Reni itu tiba-tiba ngejerit. Mas Norman kan nengok balik kan gitu, loh kok ngejerit? Ternyata apa? Dia ngejerit, terus balik badan. Nah mohon maaf, di bagian belakangnya, di bagian ekornya itu ada ekor kuda di sana, itu kipat-kipit itu sambil dia itu ngejerit-jerit. Ayo Mas Norman kan takut. Dasar ini setan. Akhirnya Mas Norman pun pulang, lari ke rumah, cerita sama orang tuanya. Ya sudah untung kamu itu nggak kebawa ke situ ya Man ya. Iya ya Bu ya, untung aku nggak kebawa ke situ. Nah dari situlah Mas Norman itu akhirnya agak takut kalau malam-malam 2 kali didatengin sama Pak Leknya, yang kedua didatengin sama Reni ini. Akhirnya dia kapok, kalau malam hari udah aku masuk aja ke dalam rumah. Itu aja satu cerita dari Mas Norman. Terima kasih banyak Mas Norman atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tentu saja terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.